Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dari IF2 dengan nomor BP 2010 1152630064 akan mempresentasikan tugas dengan judul Internet of Things. Apa itu Internet of Things? Internet of Things adalah sebuah konsep atau program di mana sebuah objek memiliki kemampuan untuk mentransmisikan atau mengirimkan data melalui jaringan tanpa menggunakan bantuan perangkat komputer dan manusia. Internet of Things atau sering disebut dengan IoT saat ini mengalami banyak perkembangan. Perkembangan IoT dapat dilihat mulai dari tingkat konvergensi teknologi nirkabel, mikro elektromechanical, MEMS, internet, dan QR, Quick Responses Kode. IoT juga sering didefinisikan dengan RFID atau Radio Frequency Identification sebagai metode komunikasi. Selain itu, juga mencakup teknologi berbasis sensor seperti teknologi nirkabel, QR yang sering kita jumpai. Kemampuan IoT sendiri tidak perlu diragukan lagi. Banyak sekali teknologi yang telah menerapkan sistem IoT. Sebagai contoh, sensor cahaya, sensor aura dari teknologi Google terbaru, yaitu Google AI dan Amazon Alexa. Dan yang terbaru saat ini, penerapan Smart City sudah dilakukan di beberapa negara maju seperti China dan Jerman, sehingga segala bentuk aktivitas penduduk suatu kota dapat termonitoring dengan baik oleh sistem dengan jaringan berbasis data berskala besar. Unsur-unsur IoT. 1. Artificial Intelligence. Artificial Intelligence atau AI atau dalam bahasa Indonesia berarti kecerdasan buatan merupakan sebuah penemuan yang dapat memberikan kemampuan bagi setiap teknologi atau mesin untuk berpikir menjadi smart. Jadi AI di sini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai data, pemasangan jaringan, dan pengembangan algoritma dari kecerdasan buatan. Yang kedua, konektivitas. Konektivitas atau biasa disebut dengan hubungan koneksi antar jaringan di dalam sebuah sistem IoT yang terdiri dari perangkat kecil. Setiap sistem akan saling terhubung dengan jaringan, sehingga dapat menciptakan kinerja yang lebih efektif dan efisien. Untuk standar biaya pemasangan jaringan tidak selalu membutuhkan jaringan yang besar dan biaya yang mahal. Anda juga dapat merancang sistem perangkat dengan menggunakan jaringan yang lebih sederhana dan dengan biaya yang lebih murah. Yang ketiga, ukuran kecil. Di dalam perkembangan teknologi masa kini, semakin kecil sebuah perangkat, maka akan lebih menghasilkan biaya yang lebih sedikit. Namun, efektivitas dalam dan skalabilitas menjadi tinggi, sehingga di masa yang akan datang, manusia akan lebih mudah menggunakan perangkat teknologi berbasis IoT dengan nyaman, tepat, dan efisien. Yang keempat, sensor. Sensor merupakan unsur yang menjadi pembelah dari IoT dengan mesin canggih yang lain. Dengan adanya sensor, mampu mendefinisikan sebuah instrumen yang dimana dapat mengubah IoT dari jaringan standar yang cenderung pasif menjadi sistem aktif yang terintegrasi dengan dunia nyata. 5. Keterlibatan aktif. Banyak mesin modern yang masih menggunakan keterlibatan atau engagement secara pasif, namun yang menjadi pembela dari mesin yang lain, IoT telah menerapkan metode paradigma aktif dalam berbagai konten, produk, serta layanan yang tersedia. Bagaimana kerja IoT? Cara kerja Internet of Things adalah memanfaatkan sebuah argumentasi dari algoritma bahasa pemrograman yang telah tersusun, di mana setiap argumen terbentuk akan menghasilkan sebuah interaksi yang akan membantu perangkat keras dan mesin dalam melakukan fungsi atau kerja, sehingga mesin tersebut tidak memerlukan bantuan dari manusia lagi dan dapat dikendalikan secara otomatis. Faktor terpenting dari jalannya program tersebut terletak pada jaringan internet yang menjadi penghubung antar sistem dan perangkat keras. Tugas utama dari manusia adalah menjadi pengawas untuk memonitoring setiap tindakan dan perilaku dari mesin saat bekerja.
Kendala terbesar dari pengembangan Internet of Things adalah dari sisi sumber daya yang cukup mahal serta penyusunan jaringan yang sangat kompleks. Biaya pengembangan juga masih terlampau mahal dan tidak semua kota dan negara menggunakan IoT sebagai kebutuhan primer mereka. Contoh Internet of Things. Yang pertama di bidang kesehatan. Contoh IoT yang pertama kali bidang kesehatan. Saat ini banyak sekali teknologi advance yang dapat membantu kinerja dari dokter maupun tenaga medis. IoT membuat sebuah terobosan baru dalam pengembangan mesin dan alat medis untuk mendukung kinerja dari tenaga medis agar efektif, tepat, dan mengurangi risiko kesalahan. Salah satu contoh dari keberadaan IoT dalam dunia kesehatan adalah membantu dalam proses pendataan detak jantung, mengukur gula tubuh, mengecek suhu tubuh, dan lain sebagainya. Data yang diperoleh disimpan dalam penyimpanan data berskala besar. Bidang energi. Dalam bidang energi terdapat bervariasi permasalahan yang timbul, mulai dari populasi atau pencemaran, pemborosan, dan berkurangnya sumber daya. Oleh karena itu, dengan adanya IoT sendiri mampu untuk mengurangi berbagai risiko tersebut. Misalnya saja dengan menerapkan sensor cahaya mampu mengurangi penggunaan energi listrik. Dengan sensor tersebut mampu menangkap partikel cahaya sehingga cahaya tersebut banyak, maka lampu akan mati. Namun saat tidak ada pasokan cahaya, maka lampu akan otomatis menyala. 3. Transportasi. Teknologi cerdas juga telah mencapai bidang transportasi umum. Biasanya Anda selalu mengendarai sebuah mobil sendiri sesuai dengan aturan dan kemampuan berkendara yang telah Anda pelajari. Namun, apakah Anda mengetahui saat ini ada penemuan baru yang dimana mobil Anda dapat menjalankan sendiri mobil tanpa mengemudi sendiri? Mobil tersebut dapat berjalan sendiri sesuai dengan prosedur dan terprogram dengan baik. Jadi Anda dapat merasakan sensasi seperti pada sistem autopilot di pesawat. Tahap pengembangan kendaraan tersebut masih diuji cobakan di beberapa negara maju. Manfaat dari Internet of Things. Yang pertama, memudahkan proses konektivitas. Yang kedua, tercapainya efisiensi dan meningkatkan efektivitas monitoring kegiatan. Kesimpulan, Internet of Things adalah sebuah konsep di mana objek mampu mengirimkan data menggunakan jaringan untuk melakukan aktivitas kerja dan bantuan dari manusia atau interaksi dengan perangkat komputer. Unsur-unsur IoT sendiri berbagai bagian, seperti konektivitas AI, perangkat sistem kecil, sensor, dan active engagement. Cara kerja IoT diciptakan untuk membuat argumentasi algoritma pemrograman untuk menghasilkan interaksi pemrograman dengan jaringan internet dan penghubung antar kedua hal tersebut. Contoh penerapan IoT dapat dilakukan di berbagai bidang seperti kesehatan, transportasi, lingkungan, energi, dan lain sebagainya. Manfaat utama dari Internet of Things adalah tercapainya efisiensi, efektivitas, dan konektivitas. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.